Yang menarik soal isu pemilihan pimpinan KPK ini adalah panitia seleksi dipilih oleh Presiden. Kemudian setelah mengerucut jadi 8 nama disampaikan kepada DPR. Dan DPR ini ada fraksi-fraksi yang juga pendukung pemerintah. Tetapi dalam urusan ini Komisi 3 kelihatannya kompak banget semua fraksinya. Jadi saya makin melihat di balik ini secara politik, apakah Presiden itu nggak dibelain siapapun nih untuk urusan KPK. Saya dibelain. Pansel kan bukan kepanjang ini kan dalam rangka. Iya, maksud saya pansel iya, tapi partai politik maksud saya. Siapa yang belain presiden? Partai politik mana yang betul-betul bisa dikatakan sebagai partai pendukung pemerintah kalau begitu? Bu Yenti, saya ingin bertanya kepada Anda. Andaikan, ini kan baru besok DPR menentukan sikap Komisi 3 apa dilanjutkan atau tidak. Kalau nggak dilanjutkan, menurut DPR, apa yang mau Ibu sampaikan? Kita akan tanya pasal berapa yang mengatakan itu, gitu kan? Pasal mana? Gantian kita nanya pasal mana? Karena sebetulnya kan tidak begitu. Kata apapun yang kita pilih yaitu awal-awal DPR mengatakan waktu kita barusan ya, pokoknya kita nanti jangan disalahkan lagi DPR ya. Yang penting DPR itu dapat. Misalnya nanti 10 atau 8 waktu itu masih gitu. Dapat 10, kami akan milih 5. Jadi kalau ada apapun itu adalah pansel kalau di depannya begitu. Dulu begitu, tapi memang DPR kan cepat sekali berubah-ubah gitu ya. Saya sampai nggak ngerti lagi perubahan. Bu, jadi nggak ada backup plan sama sekali yang disiapkan jikalau itu adalah pilihan yang dibuat DPR besok dalam rapat pleno. Backup plan kalau ternyata ya nggak ada mekanisme hukumnya kan. Memang hanya itu saja. Mestinya itu walaupun wacananya begitu. Wacananya macam-macam, tapi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara formal karena ada akan ditolak semuanya. Ada 2 karena yang PLT 3 masih bisa jalan sampai karena waktu mereka sampai dengan pansel capim terpilih gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa akan diperpanjang. Mereka seakan-akan di Indonesia itu hanya mereka yang bisa memikirkan wacana-wacana apapun dan kita tuh mengikuti. Lah undang-undang untuk apa dong kalau begitu caranya? Baik, ya? Saya ke Bang Saud. Ini kan kita kan hanya menduga-duga. DPR belum punya pernyataan resmi loh, tapi memang sudah ramai gaduh di media bahwa ada wacana tidak menindaklanjuti. Jadi belum terjadi sebetulnya. Saya sebagai seorang praktis hukum tentu koridor saya kan adalah aturan. Ya toh, saya nggak mau menduga seperti teman-teman ini. Yang pertama adalah perintah undang-undang yang kewajiban mereka terus mereka lakukan. Memilih 5 dari antara 10 itu yang pertama. Kedua, rakyat ini sedang menunggu loh. Ada ratusan ribu, bahkan itu yang kelas menengah kita, sedang pusat mereka ini melihat teman-teman di DPR. Oleh karena itu, sekarang kita udah capek. Teman-teman buruh sekarang ini sedang di jalanan. Saya kok pikir kalau DPR ini masih main-main seperti ini, disandera, mungkin ada kartel-kartel, mungkin di DPR, oligarki politik. Makanya saya bilang, saya nggak ragu seperti seorang Pak Maman sebagai dosen. Cuma pertanyaan saya, apakah dia bisa mandiri sebagai anggota dewan menyuarakan batinnya? Tapi kita ingatkan apapun. Kalau dugaannya ada oligarki KPK gimana? Come on, Tin, bisa terukur. Seluruh apa yang dibawa oleh pimpinan daripada KPK belum pernah mereka kemudian kerjaan-kerjaan mereka kemudian jadi masalah. Politisi sekarang. Iya toh. Nah oleh karena itu saya bilang, saya ingatkan teman-teman kita, apalagi teman-teman saya di Komisi 3, kalau kemudian Anda waktu yang sedikit ini kemudian Anda tidak gunakan, saya tidak tahu. Tapi pasti saya bilang rakyat itu sudah sangat kecewa, apalagi Setia Novanto sekarang ini. Itu topik yang lain lagi. Nah, itu saya kan di DPR kan nggak bisa kita singgung juga itu soal DPR. Bang Maman. Saya yakinkan bahwa pasti teman-teman di DPR tentu akan berbuat yang terbaik buat rakyat. Itu satu. Jadi kita boleh berada di lapisan yang mana saja dalam strata sosial masyarakat, tapi saya yakinkan satu hal, bahwa teman-teman di DPR khususnya di Komisi 3 tentu ingin berbuat yang terbaik, memberikan yang terbaik. Nah, yang kedua, ini kan belum ada keputusan soal terbaik itu harus berdasarkan undang-undang. Yang terbaik menurut DPR itu kan kita mau jadi kan ukuran-ukuran itu pasti adalah ukuran menyangkut yang terbaik buat masyarakat keseluruhan ya. Nah, yang kedua, komitmen kita bahwa adalah pemberantasan tindak pidana korupsi itu harus tetap dijalankan. Itu komitmen hampir semua teman-teman dan tidak ada termasuk seluruh fraksi. Cuman mungkin implementasinya aja yang mungkin itu orang sering perdebatkan. Ya. Oke, jadi poinnya adalah besok tuh kira-kira arahnya kemana? Lanjutkan atau enggak fit and proper testnya?
Ya, saya tentu tidak bisa menduga-duga Karena suara fraksi bisa suara beda-beda. fraksi masing-masing. Suara fraksi Anda yang Tetapi pasti yang adalah pasti adalah semangatnya yang saya lihat dari teman-teman yang ada di Dewan, tentu ini akan segera kita tuntaskan persoalan capim pimpinan KPK ini, mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita bersama. Tadi kan disebut sama Bang Saur, saya rasa Anda harus jawab bahwa sekarang kesannya DPR itu center of the problem katanya. Pusat masalah malah di DPR. Saya rasa tidak juga. Jadi menurut saya jangan melihat DPR itu dalam satu kacamata, satu bidang tertentu. Tetapi jangan lupa bahwa semua produk yang lahir hari ini termasuk kita dalam bernegara adalah juga produk DPR. Jadi jangan, sekali lagi, kadangkala penilaian kita ini case by case akhirnya bisa mengeneralisir lembaga ini. Kan tahun ini yang Baik. apa NB3 Waktu itu udah habis. kemudian itu maksud saya kan udah itu ya, legislasi nggak ada, kemudian Setia Novanto macam-macam. Saya kan bicara kita tunggu besok. itu kan yang Tapi saya satu harus ya, persorangan. Ya, saya pengen tahu betul ya, ketika muncul istilah bahwa besok apakah akan dilanjutkan apa tidak, itu aturan mana itu, pasal mana yang, karena wajib harusnya, itu saja yang kita Mari besok kita kritisi lagi dan kita pantau. Pasti semua akan memperhatikan apa yang terjadi besok di Komisi 3. Saya rasa teman-teman media semua ngumpul di sana untuk menyampaikan kepada publik apa yang diputuskan dalam rapat pleno Komisi 3. Saya mau tanya terakhir sama Bang Saur. Dari pernyataan Anda kesannya DPR tuh jelek banget. Loh, bukan. KPK tuh bagus banget. KPK sempurna menurut Anda? Dalam setahun ini kita lihat awalnya, kemudian kelompok massal beradu satu dengan sampai meja lari, podium lari. Tapi KPK sempurna menurut Anda? Saya enggak, kan saya enggak pada kompeten. Kita bicara soal tinananya kan, itu fakta. Pak Maman bisa membantah saya terjadi kegaduhan seperti itu. Baik. Dan itu kasat mata terbuka di depan kita, Mbak Tina. Terima kasih Bu Yenti, kepada para Serikandi, punya napas panjang dan stamina yang baik. Teman-teman di Komisi 3 juga kita tunggu besok bagaimana akhirnya keputusan yang diambil. Kalau ternyata dilanjutkan, kok saya akhirnya merasa ini cuma gaduh-gaduh drama-drama ngerame-ramein aja. Kita tutup malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Makasih banyak. Ini dirame-ramein aja, ujung-ujungnya dilanjutin juga fit and proper test, Bu.